Ya, Bapak Ibu semuanya yang terkasih, selamat malam. Saya ingin mengajak untuk dengan tema Napak Tilas Jalan Berahmat Ibu Teresa dari Loreto sampai Kalkuta. Ini tema yang mungkin selalu kita ulang-ulang, tetapi mungkin baru kali ini saya mengajak untuk melihat rahmat apa atau yang sebenarnya sungguh menjadi anugerah bagi Ibu Teresa dan gereja. Jadi kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat napak tilas, itu berarti kan panggilan dia di tanggal 10 September 1948, sampai dia akhirnya menemukan Tuhan memanggil dia masuk dalam kegelapan di dalam Kalkuta, dalam konteks untuk membawa orang-orang miskin sungguh datang pada Yesus. Dan di sini mulai dari kemiskinan yang sifatnya fisik, material, sampai pada kemiskinan rohani, yaitu ke jiwa ya. Maka apa yang Ibu Teresa mulai bukanlah dari inisiatif manusia, tetapi dari apa yang sesungguhnya dimulai dari panggilan Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bacaan Injil hari ini saya ingin melihatnya dalam konteks tentang hidup yang kekal ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Saya mau mencoba melihatnya, Yesus adalah makanan kita, dalam arti begini. Setiap apa yang Yesus pikirkan, yang Yesus rasakan, yang Yesus lihat, yang Yesus lakukan, itulah yang mengisi hidup kita. Dan itulah yang kita sebut makanan rohani. Kita pasti bukan makan daging Yesus ya, tapi kita makan apa yang manusia Yesus lakukan. Nah ini yang pemahaman tentang apa yang sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Yang saya pahami tentang kalimat ini dalam renungan saya pribadi juga, yang makan dagingku dan minum darahku adalah apa? Yang terus mencoba menyelami kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang diperjuangkan untuk semua. Bahkan ia setia dan taat sampai mati di kayu salib, itu adalah manusia Kristus yang selalu mengarah kepada kehendak Bapa sampai pada akhirnya. Kalau kita merenungkan jalan rahmat dari Ibu Teresa dari Kalkuta, itu adalah juga bagaimana Ibu Teresa sejak awal dari hidupnya selalu melihat manusia Kristus adalah manusia yang menjadi inspirasi hidupnya. Tentu orang tuanya menjadi inspirasi. Tentu orang-orang suster dan semua yang dilayani adalah inspirasi. Tetapi mereka itu bukanlah menjadi tujuan. Yang menjadi inspirasi dan menggerakkan Ibu Teresa adalah manusia Kristus. Maka orang-orang miskin dan semuanya itu bukanlah alasan Ibu Teresa datang pada mereka. Bukanlah menjadi tujuan. Tetapi Yesus hadir di sana dan manusia Kristus hadir di sana, dan itulah yang membuat Ibu Teresa dari waktu ke waktu menemukan bahwa mengikuti Kristus itu adalah makan daging dan minum darahnya, masuk dalam kemanusiaannya Yesus. Yesus yang menderita. Maka sebelum masuk lebih dalam, Bapak Ibu, saya ingin mengajak untuk melihat perjalanan kita ya, dari mulai mencoba merenungkan mutiara Mother Teresa. Saya akan share yang sudah saya bagikan di dalam PDF ya. Baik. Kita sudah melewati 3 kata mutiara. Ya. Kita awalnya mulai dengan I'm the little pencil ya. On God's hand ya. Kita adalah sebatang pensil yang ada di tangan Allah. Lalu di bulan Maret kita merenungkan buah dari doa ya, adalah iman,
buah dari iman adalah kasih, kasih adalah pelayanan, dan seterusnya. Dan dalam bulan April kita semakin menemukan bukan banyaknya yang kita lakukan, yang berikan, tapi berapa banyak cinta yang kita masukkan dalam setiap tindakan kita. Mungkin dalam konteks KKID adalah love in action ya. Nah, dari sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba melihat bagaimana tindakan kita itu sesungguhnya juga adalah jalan berahmat seperti yang Ibu Teresa alami. Sembari kita mencoba menapaki jalan berahmat Ibu Teresa, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menapaki jalan berahmat dari peristiwa-peristiwa yang sudah Bapak Ibu lakukan atau alami. Kalau dengan Ibu Teresa, kita coba poinnya adalah Loreto ke Kalkuta. Maka mungkin dari kita masing-masing, kita boleh bertanya ya, di manakah Loretoku kalau kita mau mencoba melihat Ibu Teresa sebagai referensi kita untuk merefleksikan pengalaman kita. Dan kemanakah Kalkutaku ya? Kalkuta adalah pengalaman kemanusiaan yang paling mendasar, kita mengalami Yesus memanggil kita. Nah, untuk itu, saya mau mengawali dengan video ini, sekitar 7 menitan ya. Mari coba Bapak Ibu, sambil menapaki semua jalan berahmat Ibu Teresa, Bapak Ibu coba mengambil dari video nanti yang tersentuh, apa yang di situ yang membuat Bapak Ibu menemukan bahwa rahmat Tuhan dari waktu ke waktu terus bergerak dan berkarya lewat hidupku dan lewat apa yang aku lakukan. Mari kita lihat bersama-sama. Poverty is our freedom and our strength. We are taking care of nearly 46,000 lepers. There's always one more bed, one more plate of rice, one more blanket to cover. And we are trying to bring that love and peace and joy to our neighbor and in the street we live, and the town we live, and then again to the whole world. And I think love begins at home. Take one person, individual person, one person at a time. We can serve only one at a time. We can love only one at a time. Yet the whole work, though it sounds so big and so much and all that, yet it is but only a drop in the ocean. But if we didn't do that little drop, that ocean would be one drop less. Help somebody in their own family first, and then next door neighbor. Vocation is belonging to Christ. The work is only a means to put our love for Christ into action. The work is not my work. It's the work of us all, and you and me, because it is His work. Where does this love begin? In our own family, in our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world is so much suffering because of that want of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love.
And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace Through Our Lady's preaching, gave birth to the society. The beginning of this beautiful work, we have picked up from the streets more than 40,000 people. And over 30,000 have died the most beautiful death, love and care. And to see them side by side, you see Hindu, you see Muslim, you see Buddhist, you see Christian, and such tender love among them. is everyone. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang tertulis di dalam batu nisan Ibu Teresa. Cintailah satu sama lain sebagaimana aku telah mencintai kamu, dari Yohanes, Injil Yohanes 15:12 ya, bab 15 ayat 12. Dan di sini tertulis tanggal 26 Agustus 1910, lahir 5 September 1997. Persis sudah genap di usia 87 tahun ya. Kalau kita melihat napak tilas 87 tahun Ibu Teresa dari Kalkuta, maka mungkin kita bisa melihatnya dari berbagai macam aspek ya. Saya mencoba melihatnya dari paruh waktunya Ibu Teresa selama dia hidup ya. Jadi saya mau membicarakan di sini, napak tilas adalah waktunya Ibu Teresa, waktu kita, waktu dunia. Dia selama 87 tahun. Kalau saya melihat dalam beberapa cara membagi kisah hidup Ibu Teresa adalah sampai dia usia 12 tahun, lalu dia masuk pada usia 16 ke biara, ke Loreto, terus kemudian tahun 48 itu berarti di usianya yang ke-38 ya. Daripada dia usia 38 dia mendapat panggilan. Maka kalau kita melihat di sini, di usia 38 adalah di usia bagaimana Ibu Teresa bergulung ya, bergulat dengan apa yang dia sudah alami untuk Tuhan, tetapi Tuhan mau minta lebih daripada dia. Dan pada usia 38 itu, Tuhan meminta dia untuk datang ke Kalkuta dan masuk ke dalam kegelapan Kalkuta. Maka dari Loreto ke Kalkuta itu jarak yang pendek ya. Jadi kalau lihat dari usianya, berarti di usia 16 dia masuk biara Loreto sampai 22 tahun ya. Jadi selama 22 tahun dia hidup sebagai suster Loreto.
Dan dalam 2 tahun itu, Ibu Teresa makin menemukan bahwa panggilannya untuk orang kecil itu nyata sekali ketika setiap habis mengajar dia selalu berkeliling di sekitar biara untuk mencari orang-orang kecil. Maka perjalanan ke Darjeeling itu adalah bagian dari hidupnya di Loreto. Dan di tengah-tengah hidupnya di Loreto itulah Tuhan memanggil dia untuk masuk ke dalam perutusan yang baru, yaitu mendirikan suster-suster dari cinta kasih, tapi berangkat dari suatu putusan ia keluar dari Loreto untuk masuk di dalam yang dia sebut perutusan yang tidak pernah dia tahu mau kemana. Nah, saya mau mencoba ininya dengan PowerPoint ini. Bentar, ini kok nggak mau. Nah, saya harus keluarkan dulu ini. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat sejarahnya Ibu Teresa, ini yang saya dapat dari Pak Winardi ya, beberapa perjalanan sejarahnya Ibu Teresa yang sudah diketahui adalah ini. Coba kita lihat di sini ya. Di usia dia 5,5 sampai 12 tahun, dia tuh punya cinta yang mendalam pada hati kudus Yesus ya. Pada waktu komuni pertama. Dan ini kiranya yang sudah Tuhan tanamkan. Kalau kita berangkat dari pengalaman Ibu Teresa yang kecil, yang sudah punya perhatian dan cinta yang khusus kepada hati kudus Yesus, maka di situ sebenarnya cinta itu berangkat dari suatu pengalaman personal. Di sini dituliskan, cinta dan ketekunannya dalam menjalani iman kepada Kunsyah. Jadi seorang imam menjadi pembimbing rohaninya, yaitu seorang Yesuit di Skopje ya, di daerah Yugoslavia itu. Nah, ketika ia berumur 12 tahun, saat itu ia mulai sadar bahwa ia mempunyai panggilan untuk melayani kaum miskin. Aku ingin menjadi seorang misionaris, aku ingin pergi dan memberikan Kristus kepada orang di negara tempat misionaris berkarya. Jadi, kalau kita mencoba menapak tilas ya, Bapak Ibu ya. Panggilan tahun 48 itu sebenarnya juga doanya dia. Jadi bukan berarti bahwa kalau saya memahaminya Tuhan serta-merta menarik dia dari sesuatu yang sudah jadi dan jelas, tapi sebenarnya dari kerinduan yang terdalam dia sudah punya sesuatu yang ada di sana. Yang selalu hidup ya, yang selalu menjadi energinya dia. Nah, kalau kita melanjutkan di sini, bagaimana ia mengikuti panggilan Allah. Tahun 28 dia meninggalkan rumah. Itu berarti di usia 18 tahun. Karena dia lahir tahun 1910 ya. Lalu ia memasuki kehidupan misi karena di usia 16 ia masuk biara Loreto dan kemudian dia dikirim ke tanah misi tahun 28. Dengan kesadaran bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi. Di sini tertulis September 1928. Saya rasa kalau kita coba lihat secara konteks ya, bulan September itu menjadi bulan yang khusus untuk panggilan hidup Ibu Teresa. Pada September 1928 itu, ia berusia 18 tahun meninggalkan rumah dan bergabung dengan Tarekat Loreto di Irlandia. Lalu, ia meninggalkan Skopje, yaitu tempat kelahirannya, dan ia mengatakan kepada, ibunya mengatakan kepadanya, di sini ditulis, kalau kamu sudah letakkanlah tanganmu dalam tangannya dan berjalanlah sendirian bersamanya dan jangan melihat ke belakang. Ini adalah sesuatu yang jelas bahwa Ibu Teresa dari Kalkuta, ya dalam waktu itu belum disebut Kalkuta, dia telah mempunyai sesuatu di dalam hatinya. Dan itu terjadi di bulan September tahun 28, dia berangkat. 20 tahun sebelum dia menemukan panggilan yang kedua. Jadi panggilan pertama 20 tahun sebelumnya, dan panggilan berikutnya tahun 48. Dan apa yang terjadi di tahun 29-37, ia
akhirnya menjadi misionaris di India. Di sini ia menulis ini ya, kehidupan seorang misionaris bukan kehidupan bertabur bunga, melainkan lebih banyak berkutat dengan semak berduri. Namun dengan ini semua, kehidupan menjadi syarat dengan kebahagiaan dan keceriaan apabila ia berpikir bahwa ia menjalankan tugas yang sama dengan Yesus ketika ia masih di bumi. Jadi di sini Bapak Ibu kalau kita lihat cintanya yang mendalam pada Yesus itu menjadi konkret karena ia sungguh-sungguh menjalaninya dalam relasi dengan Yesus. Maka secara de facto semuanya tidak mudah. Tetapi secara iman dan secara pribadi dia menemukan semuanya ia lakukan untuk Yesus. Bagaimana selanjutnya? Kita temukan di sini. Panggilan September tahun 46 ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti saya tadi salah, kemajuan 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat dari usia 28 sampai ke 46, 18 tahun kemudian, dia mendapatkan panggilan di tengah perjalanannya menuju Darjeeling. Pada saat dia mau pulang ya, atau mau retret ini ya. Dan dia menemukan ada sesuatu yang membuat dia semakin terpanggil untuk datang kepada yang termiskin dari kaum miskinnya itu, memuaskan dahaga Yesus. Saya melihat dalam sini perjalanan hidupnya, apa yang Ibu Teresa katakan di dalam setiap kata-katanya, Yesus adalah bagian dari hidupnya, atau ia adalah bagian dari hidup Yesus, itu menggambarkan sesuatu yang dia sebut sebagai dahaga Yesus. Ia ingin memuaskan dahaga Yesus. Jadi, gambaran bahwa membawa seorang miskin datang pada Yesus, itulah yang menjadi panggilan konkret dia sejak tahun 46 itu. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan hidup Ibu Teresa yang tadi dalam ringkasan video tadi, kelihatan sekali bagaimana tidak ada sesuatu yang konsep ya Bapak Ibu ya. Cinta Ibu Teresa itu cinta yang sangat konkret. Bukan cinta yang sifatnya orang berpikir tentang Yesus, orang merasa tentang Yesus, tapi ia ingin setiap yang ia lakukan, ia persembahkan kepada Yesus yang masih haus. Banyak orang tidak datang kepada Yesus karena penderitaan dunia. Maka di sini Ibu Teresa melihat penderitaan mereka adalah penderitaan Yesus, maka mereka diajak oleh Ibu Teresa datang membawa penderitaannya dalam penderitaan Yesus melalui dirinya. Jadi saya membayangkan napak tilas tentang jalan berahmat bagi Ibu Teresa adalah dia mampu dalam perjalanan hidupnya semakin mengambil semua penderitaan orang-orang yang ia layani sebagai bagian dari dia mau ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Tadi dikatakan dalam film, mulailah cinta dari keluarga. Dan cintailah satu orang. Dengan mencintai satu orang, aku ambil bagian dalam cinta banyak orang yang melakukan yang sama, lalu menjadi samudera. Maka ketika mencintai, tidaklah mencintai dalam konsep ya. Seolah-olah aku mencintai semua dengan melihat dan semua, tidak. Tapi sungguh konkret mencintai satu orang. Dan mulai dari satu orang ini akan bertambah orang berikutnya, orang berikutnya. Dan Ibu Teresa mengatakan, cinta itu berasal dari rumah. Maka pengalaman cinta dia pada Yesus itu berasal dari bagaimana dia mengalami dicintai dan mencintai keluarganya, sampai akhirnya dia belajar untuk mencintai orang lain di luar dari keluarganya. Di sini saya bisa menemukan bahwa cinta Ibu Teresa pada Kristus itu ada dagingnya, Bapak Ibu ya. Ada dasarnya, yaitu pengalaman cintanya akan keluarga. Di sini yang dalam kalimat yang ini, yang tengah ini ya, tujuan kongregasi adalah memuaskan dahaga Yesus akan kasih dan jiwa-jiwa. Lalu kehausan itulah yang ingin ia legakan dengan setiap tetes darahnya. Bayangkan, bagaimana ia melihat memuaskan dahaga Tuhan itu menjadi
spirit dan sekaligus spirit banyak orang Bapak Ibu ya. Ini yang saya bayangkan dengan setiap yang Ibu Teresa lakukan. Itu lalu menjadi suatu inspirasi dan bahkan menggerakkan orang untuk mengalami dan melakukan yang sama dalam konteks masing-masing. Melakukan yang sama dalam arti mencintai, tetapi mengalami cinta Allah secara pribadi masing-masing. Kalau saya melihat semua video, ngedit semua video apa yang dikatakan Ibu Teresa, semua orang mengalami sesuatu getaran dalam diri Ibu Teresa. Bagi yang sudah bertemu dengan Ibu Teresa pasti menerima kartu nama itu ya. Dan dalam kartu nama itu ada kata-kata yang kiranya selalu menjadi sumber inspirasi bagi setiap orang. Bagaimana Ibu Teresa mencintai Yesus secara konkret. Maka Bapak Ibu, setelah ia menemukan bagaimana Yesus mencintainya dan memanggilnya, inilah yang akhirnya ia hidupi. Ia menghidupi panggilan untuk mendirikan Biara Loreto, MC tahun 48. Setelah 2 tahun dia mendapat panggilan tahun 46. Di tahun 48 dia memulai meninggalkan Loreto. Dan setelah meninggalkan Loreto, dia memulai melangkah ke arah ketidaktahuan. Mau kemana Tuhan mengantar. Itu 17 Agustus tahun 48, ia keluar dari Biara Loreto dan memulainya. Kalau kita lihat di sini, bagaimana perjalanan hidupnya, sampai akhirnya ia mempunyai visi, mendapatkan visi untuk membawa orang kepada Yesus, tahun 47, itu menggambarkan bagaimana Ibu Teresa mempunyai pengalaman yang sangat personal dengan Yesus, sampai ia mempunyai keyakinan bahwa segala yang ia lakukan hanya karena Yesus. Di sini ya dikatakan begini, ketika Ibu Teresa meninggalkan, sebuah pengumuman dipasang, jangan mengkritik, jangan memuji, jangan membicarakan, dan jangan berdoa. Lalu, untuk persiapan bagi karya barunya di daerah kumuh, Ibu Teresa mengikuti kursus tingkat tentang kesehatan. Dan kemudian ia mendapatkan tempat tinggal sementara di biara Little Sister of the Poor. Ya. Jadi di sini Ibu Teresa punya suatu yang namanya askese yang menurut saya ya. Dia meninggalkan Loreto karena Yesus. Maka ia berusaha untuk masuk di dalam yang namanya perjalanan suatu perjalanan pergulatan batin dan rohani, di mana ia mencari Tuhan yang memanggilnya di dalam ketidaktahuannya dia. Dia harus berbuat apa. Tapi di situ ia memulai dengan latihan menjadi nurse, menjadi tenaga kesehatan, dan dia mendapatkan tempat di rumah The Little Sister of the Poor. Ia selalu melihatnya di dalam kaitan dengan gereja, dan ia selalu memulainya di dalam doa, dan ia selalu membawanya semua di dalam relasinya dengan Yesus. Dan ini yang saya pikir jalan berahmat yang berikutnya. Panggilan ia untuk ke Kalkuta adalah panggilan ia semakin mencintai Yesus di dalam ketidaktahuan. Panggilan mencintai Yesus di dalam ketidakjelasan. Panggilan mengikuti Yesus dalam ketidakpastian. Jadi di sini Bapak Ibu, ini suatu pengalaman the dark night ya. Malam gelap yang panjang. Tapi di sini rahmatnya adalah ia semakin mengalami Yesus sangat-sangat dekat dan personal. Karena ia tidak melihat Yesus secara apa yang dia inginkan, tetapi ia terus mencari Yesus dalam Yesus yang hadir lewat setiap langkah-langkah hidupnya yang baru, yaitu dalam ketidaktahuan dan dalam kegelapan. Menemukan banyak orang datang pada Yesus. Maka di sini dalam bawalah kami kepada Yesus ya. Sejak itu aku tidak mendengar sesuatu atau melihat sesuatu pun. Tetapi aku tahu bahwa yang aku tulis adalah benar. Jadi di sini inilah yang
ia temukan sebagai mandat baru. Datanglah dan jadilah cahaya. Ini semua yang ia tulis adalah benar karena apa? Ia selalu datang untuk membawa dan menjadi cahaya Yesus. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, tetapi yang saya ingin bacakan di sini adalah bagian ini. Aku akan menderita, sangat menderita, tetapi ingat bahwa aku bersamamu. Bahkan jika seluruh dunia menolakmu, ingatlah bahwa engkau milikku dan aku hanya milikmu. Jangan takut, inilah aku. Taatilah aku, taatlah dengan senang hati, dengan segera, dan tanpa banyak bertanya. Dari situ saya menemukan karisma Ibu Teresa. Semua berangkat dari cinta yang mendalam, dan dia ingin mencinta secara personal. Lebih daripada sebelumnya Yesus dicintai oleh yang lainnya. Ia ingin mencintai Yesus lebih daripada Yesus dicintai oleh yang lainnya dengan cara yang lembut, personal, dan sangat intim. Dengan suatu janji, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk apapun yang Tuhan kehendaki. Dan mengambil kata Yesus, saya haus. Dan itu konsekuensinya adalah ia memasuki perjalanan kegelapan di dalam imannya. Mengalami pengalaman mistik Yesus yang menderita dan tersalib, yang memampukan dia masuk ke dalam misteri kasih pada orang-orang tersingkir yang ia jumpai dalam hidup dan pelayanannya. Dan ini yang paling penting yang saya temukan dalam buku Be My Light ya. The greater the pain and darker the darkness, the sweeter will be my smile at God. Semakin ia mengalami penderitaan yang besar dan semakin gelap kegelapan yang ia jalani, dan semakin manislah senyumnya pada Tuhan. Karena bagi dia, sukacita mencintai Yesus berangkat dari sukacita ambil bagian dalam penderitaannya. Ini dalam buku Come Be My Light, halaman 300. Ya Bapak Ibu. Baik, saya mau mengakhiri ini dengan doa Ibu Teresa. Dan dalam doa ini, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat pada poin ini. Hidup dalam kegelapan. Saya bacakannya pelan-pelan. Dan doa ini kiranya doa yang menggambarkan napak tilas seluruh perjalanan Ibu Teresa. Santa Teresa dari Kalkuta, Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih-Nya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresa, engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, sehingga engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Dalam doa ini saya melihat ada dua hal yang menjadi tilas dari Ibu Teresa. Satu, hidupnya menjadi rahmat, membawa terang, cahaya. Dan yang kedua, ia menjadi terang yang bagi semua yang merasa kegelapan itu menjadi sesuatu yang akhir. Maka di sini kelembutan kasih-Nya itulah yang membuat orang yang ada dalam kegelapan sekalipun mau datang pada Yesus. Dan itulah kehadiran Dia. Dan itulah kehadiran yang kita mohonkan lewat diri kita yang mengikuti teladan Ibu Teresa. Maka di sini bagian kedua, mengikuti teladanmu, tolonglah kami agar kami bisa mengenali wajah Yesus dalam wajah-wajah saudara-saudari yang dilayani. Dengan rendah hati dan sukacita. Dan itulah kasih. Dan ajarilah kami bisa menjadi pembawa kasih, cinta, dan belas kasih Allah. Sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kata-kata kita. Bapak Ibu, saya mau mengakhiri ini yang mau saya tawarkan untuk kata-kata mutiara bulan Mei ya, dalam kerangka bulan Rosario juga. Saya mau menawarkan kepada Bapak Ibu tetap tentang cinta. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Kiranya ini pas sekali ya dalam konteks Ibu Maria, Bunda Yesus, bagaimana ia mempunyai cinta yang besar pada Allah Putra, Tuhan Yesus, dengan menjadi ibunya.
ia menjadi ibunya adalah suatu pekerjaan yang kecil, yang sederhana. Ia mendampingi, memberi makan, merawatnya, menemani ke sekolah, kalau ada sekolah waktu itu ya Bapak Ibu ya. Dan menjaga Yesus supaya tidak jatuh dan macam-macam ya. Ia melakukan itu, hal-hal itu yang sederhana setiap hari, tetapi dia punya cinta yang besar. Karena ia tahu Allah menghendaki dia sebagai bunda Yesus. Maka cintanya pada Allah Bapa, kepada Sang Pencipta, itulah yang membawa dia selalu melakukan hal-hal yang ia lakukan sederhana setiap hari, selalu dengan cinta yang besar. Demikian Pak Winardi, teman-teman sekalian berusaha yang saya tawarkan untuk menjadi bahan renungan. Mari kita mencoba masuk di dalam konteks kita merenungkan Bunda Maria, Ibu Teresa, selalu dalam konteks ia adalah orang yang punya cinta yang besar pada Tuhan. Dan kalau saya boleh sampaikan dengan satu kata, nampaklah dalam berahmat apa yang Ibu Teresa alami dari Loreto sampai dengan Kalkuta, ia semakin mencintai dan tidak ada lagi yang lain kecuali mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh daya dan jiwanya sampai akhir hayatnya hanya satu itu. Dan itulah yang menjadi pesan dari hidup Ibu Teresa. Ia orang sederhana, tetapi dengan cinta besar, ia selalu berikan setiap harinya untuk Yesus yang ia cintai. Demikian dari saya. Tanya atau mau sharing ya? Jadi Winardi, saya mau ya. tanya tentang napak tilas Mother Teresa. Tadi Romo mengatakan Ibu Teresa menjalani hidup askese ya. Pergi tanpa tahu apa yang harus dikerjakan gitu. Itu menghidupi 3 vision itu ya Romo ya. Nah lalu berkaitan dengan 40 tahun hidup dalam kegelapan rohani Teresa. Nah, tadi juga Roma mengatakan itu adalah pengalaman mistik. Apakah pengalaman mistik itu mungkin bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Penjelasannya tidak mudah, Bu Rosa. Tapi saya mau terima kasih dulu kepada Bu Koni, Mbak Clara, dan Bu Linda ya atas kemurahan hatinya berbagi cerita. Ada Angelik juga Romo. Oh, Bu Angelik juga ya, Bu Angelik ya. Ya. Yang saya temukan adalah satu hal seperti yang dialami oleh Ibu Teresa. Saya mencoba melihat demikian Bapak Ibu. Jadi ada waktunya Tuhan dan ada waktunya manusia. Ketika kita menjalani semua dalam waktunya manusia semata-mata, maka yang ada adalah cerita tentang kekhawatiran, ketakutan, pengalaman ya seperti tadi ya kita temukan dalam konteksnya yang Ibu Teresa temukan ya, orang lonely dan ya merasa ditinggalkan dan semuanya itu. Persis itu yang dialami, yang Ibu Angelik alami dengan yang ia jumpai di Salatiga. Proses yang seperti perjuangan Ibu Koni, ya, bagaimana menemani Helena, pengalaman Ibu Linda dan Oma Clara, bagaimana menemani orang muda dari Mentawai dan Oma Clara juga orang muda yang di pesantren ya, anak-anak ya, yang ada kerinduan untuk ya mencintai mereka meskipun saya tuh kok tidak cocok ya dengan cara berpikir mereka gitu ya. Nah, ketika kita masih dalam waktunya manusia, itulah yang terjadi, yaitu seperti halnya kita tahu menghakimi, mengadili, menilai, itu semua kan cara manusia memahami waktunya ya. Saya tertarik dengan apa yang katakan Bu Linda tadi ya. Kalau untuk orang kota yang sudah tidak bisa dipercaya dan tidak jujur gitu ya, ya sudah selesai ya. Selesai dalam arti apa?
ya semuanya masuk dalam nalar dan bisa diamini. Jadi kan tidak ada yang dapat disalahkan juga karena itu kan juga suatu pilihan-pilihan manusia ya. Tetapi apa yang dianggap rasional, yang dianggap ya secara nalar ya, itulah orang modern dan semua cara berpikirnya, itu juga tidak serta-merta dapat terjadi ketika kita tidak punya cinta. Ya. Itu akan menjadi lebih dalam lagi kekacauannya atau kekhawatirannya kalau kita memang tidak mempunyai cinta. Mengalami cinta, mengalami kasih itu adalah sebenarnya pengalaman masuk dalam waktunya Tuhan. Dalam waktunya manusia. Jadi di sini saya menggambarkan Bapak Ibu ya, ketika kita masih bumi dan matahari, matahari menyinari gitu ya, dan bumi disinari, ketika dia berputar di sisi yang lain dia menjadi gelap karena nggak mendapat sinarnya Tuhan, lalu berputar lagi dia mendapat sinar ya. Maka ketika dia mendapat sinar ya dia mengalami yang namanya hidup dalam kenormalan ya. Tapi dalam kegelapan ya dalam kebingungan dan kekhawatiran. Jadi ketika manusia di hadapan Allah berputar seperti bumi yang mengitari matahari dengan daya matahari yang memberikan kehidupan ya. Coba dibayangkan kalau seterusnya bumi itu nggak mendapatkan matahari ya gambarannya ya. Dia akan dingin ya. Dan lama-lama akan manusia pun juga menyesuaikan dengan segala macam situasi tanpa matahari ya. Maka ketika manusia menyadari ketika tidak ada Allah di sana, pasti dia mencari Allah ya, karena kebutuhan. Sekurang-kurangnya untuk hidup. Tetapi ketika manusia tidak menyadari bahwa kita butuh matahari, itulah yang paling benar-benar istilahnya dalam tanda kutip ya, paling menderita. Karena ia sudah menerima inilah nasibnya gitu ya. Ya sudah, saya mau apa lagi. Tapi ya sudah, itu akhirnya orang jatuh pada istilahnya menerima kesalahan atau apa dengan cara manusia saja gitu. Nah, itulah kehadiran Ibu Teresa dalam konteks ini. Ia dipanggil menjadi cahaya. Ia dipanggil untuk melakukan hal-hal sederhana dengan cinta yang besar dalam arti ini. Kalau saya memahami napak tilas yang tadi pertanyaan Ibu Rosa ya, di mana pengalaman mistiknya Ibu Teresa yang saya alami, coba saya selami adalah begini. Ibu Teresa pengalaman mistiknya adalah mencoba selalu terus dalam waktu hidupnya itu ia ingin selalu disitulah Tuhan yang ia alami. Dan ia mengalami itu dengan cara berbagi, melepaskan waktunya untuk sepenuhnya diganti oleh waktunya Tuhan. Maka ketika Ibu Teresa mendapat panggilan, datanglah ke dalam kegelapan menjadi utusanku ya. Dalam bahasanya, dalam bukunya itu kan menjadi orang yang masuk di dalam kegelapan mencari orang-orang yang tidak datang pada Tuhan untuk datang pada Tuhan. Maka di situ saya menemukan kata itu sebagai kata keberanian Ibu Teresa untuk membiarkan dalam waktunya dia, waktunya Tuhan menguasai, menyeliputi hidupnya ya. Nah, pengalaman mistiknya adalah di sini. Ketika ia terus memberikan hidupnya untuk waktunya Tuhan, di mana Tuhan meminta dia datang di dalam diri orang-orang yang memang di situ Tuhan hadir dan meminta dia datang. Meskipun dia tidak melihat Tuhan di sana. Dia katakan dalam buku Be My Light, sekalipun aku mencari Tuhan, yang aku temukan adalah orang-orang yang menderita. Sekalipun aku mencari Tuhan, tapi yang kedua adalah orang yang tergeletak di jalan. Dan aku tidak menemukan Tuhan. Yang kutemukan adalah orang-orang. Tetapi, sekali-kali pun aku tidak meninggalkan Tuhan. Dan dalam keyakinannya, inilah pengalaman mistiknya yang saya sebut ya. Ia berusaha mencoba melihat Tuhan di sana hadir, memanggilnya. Sekalipun secara pemikiran tidak ada Tuhan. Nah, mungkin dalam konteks tadi cerita yang sangat inspiratif dari semuanya,
Secara manusia kita tuh kesal. Secara manusia kita tuh tidak dapat memahami. Tetapi pengalaman mistik yang dialami oleh semuanya dalam sharing tadi, Tuhan memanggil kita untuk datang. Dan Tuhan membawa kita untuk menyentuhnya. Dan kita tidak meninggalkan Tuhan di sana. Dengan kata lain, kita tidak meninggalkan Helena, kita tidak meninggalkan anak pesantren, kita tidak meninggalkan anak dari Mentawai tadi. Juga termasuk Ibu Angelik tidak meninggalkan orang yang Tuhan berikan untuk kita jumpai. Dan inilah yang saya sebut sebagai melakukan hal kecil dengan cinta yang besar, karena kita melakukannya bukan untuk mereka, tetapi untuk Tuhan yang kita amini ada dalam diri mereka. Kalau kita memahaminya dengan cara manusia, dengan waktunya manusia, pasti saudara-saudaraku yang sharing tadi sudah nggak ada mau lagi di situ. Karena ribet. Memahami orang yang tidak dapat dipahami yang memang ribet. Dan itulah orang Mentawai. Dan itulah anak pesantren dengan segala situasinya. Tetapi yang menarik, yang membuat saya menjadi sangat penting di sini adalah cinta yang besar itu adalah keberanian kita untuk selalu mencoba masuk dalam waktunya Tuhan. Dan itulah misteri. Mistik ya, pengalaman mistik itu kan seperti kita kontemplasi ya Bapak Ibu ya. Kita kontemplasikan, kita mencoba dalam waktu kita di sini ini, mencoba masuk dalam bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita dan seluruh dunia ya, alam semesta ya. Maka saya senang kalau melihat alamnya. Sekarang saya tinggal di Depok, menarik itu, karena kan tempat kami agak mudah melihat langit ya. Kadang-kadang kalau malam sendirian itu melihat luar biasanya bintang-bintang ya, yang masih bisa kelihatan dari tempat kami, karena agak gelap soalnya tidak begitu banyak lampu ya. Dan kelihatan sekali bagaimana ketika kita masuk dalam waktunya Tuhan itu, yang ada hanyalah kita mengagumi dan bersyukur bahwa saya masih bisa mengalami Tuhan di dalam situasi yang mungkin tidak bisa kita pahami. Bukankah itu jalan berahmat Bapak Ibu? Ketika kita dapat menyentuh seseorang yang kita tidak pahami, tapi kita bisa peluk mereka dengan cinta yang besar. Bukankah itu pengalaman mistik? Ketika kita bisa merangkul orang yang paling kita benci secara manusia, tetapi kita bisa masuk dalam waktunya Tuhan untuk merangkul mereka. Dan itulah kekuatan dari cinta yang besar dari Allah. Maka di sini cinta yang besar itu bukan cinta manusia. Bukan cinta dalam konteks waktunya manusia ya. Kalau cinta dalam konteks waktunya manusia itu pasti berat, karena apa? Cinta manusia itu kan lebih pada posesif ya. Lebih pada sifatnya ya take and give ya. Tetapi ketika kita masuk dalam cinta agape, dalam arti cintanya waktunya Tuhan, di situ kita tidak melihat lagi siapa yang aku cintai. Tetapi karena aku melihat Tuhan yang aku amini, yang selalu membawa aku untuk datang berjumpa. Meskipun aku tidak melihat Tuhan di situ. Jadi kalau saya dengar ceritanya Bu Linda, makasih ya Bu ya. Saya bawa lagi ya ceritanya yang waktu menemani Ibu ya, yang waktu sendirian ya. Iya, Romo. Itu kan pengalamannya luar biasa ya. Luar biasa. Bahwa dengan tenaga sendiri, tidak ada siapapun bisa menemani Ibu ya di dalam Paskah ya. Dan Ibu menemukan itu adalah berkat Paskah yang paling indah, karena apa? Saya dapat menemani orang yang aku cintai dengan keterbatasanku, tetapi dengan cinta yang besar bisa melakukan itu. Dan itu saya pikir pengalaman yang sangat mendasar bagaimana inspirasi dari Ibu Teresa. Melakukan hal kecil dengan cinta yang besar itu bukan berarti bahwa kita punya kemampuan mencintai. Tidak Bapak Ibu. Bukan karena kita punya kemampuan mencintai maka kita melakukan. Tidak, kita tidak punya cinta yang besar. Justru cinta yang besar itu adalah karena saya mau selalu ambil bagian dalam Yesus yang hadir dalam setiap peristiwa hidupku. Dan aku mau mengamini Yesus hadir di sana, meskipun aku tidak melihatnya. Mungkin ini yang saya ingin tawarkan kepada Bapak Ibu dengan tema bulan Mei. Kita melakukan hal sederhana dengan cinta yang besar, dalam arti
Saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan di dalam renungan Rosario nanti per 1 Mei. Coba kita masuk ke dalam misteri Ibu Maria. Saya mohon didoakan supaya punya kekuatan untuk menulis lagi. Saya mau membuat suatu renungan lagi tentang Bunda Maria dalam Rosario untuk teman-teman dari spiritualitas Ibu Teresa ya. Moga-moga nggak setiap hari, tetapi saya akan menulisnya menjadi tambahan untuk renungan yang berikutnya. Mungkin kali ini seperti usulan dari Pak Win, tidak berdasarkan harian, tetapi tematik. Moga-moga saya bisa memberikan minimal seminggu sekali, minimal. Semoga bisa lebih dari itu. Demikian Pak Win, tambahan dari saya, dan terima kasih untuk sharingnya, memberikan wawasan lebih luas tentang bagaimana tapi mencoba menyelami pertanyaan Ibu Rosa. Pengalaman mistik apa yang Ibu Teresa alami, saya semakin meyakini pengalaman mistiknya adalah semakin tidak meninggalkan Tuhan. Untuk semua pengalaman yang Ibu Teresa alami, karena ia ingin selalu memuaskan dahaga Yesus. Terima kasih, Romo.